Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi kelas 9 udah selesai, jadi hari ini Ibu akan bahas tentang soal uji coba yang dipakai uji coba ujian nasional tahun kemarin, karena kalian akan menghadapi ujian sekolah. Hari ini Ibu akan bahas 20 soal. Jadi Ibu nggak akan bahas terlalu jauh tentang materi yang sebelumnya. Jadi Ibu benar-benar cuma bahas soal ini aja. Ya, sekarang kita mulai di nomor 1, yaitu tentang bilangan bulat hitung campuran. Di SD kalian udah belajar ini, jadi harusnya nggak aneh lagi ya. Yang pertama harus kalian kerjakan itu tanda kali atau bagi, kemudian tanda tambah dan kurang. Yang pertama kalian di sini 20 dikurangi 12 bagi negatif 4 ditambah negatif 15 dikali 2. Jadi di sini tulis dulu sama dengan 20 negatif 12 dibagi negatif 4 itu adalah 3. Jadi tandanya positif. Ditambah negatif 15 dikali 2 jadi negatif 30. Jadi sama dengan 23 dikurangi 30. Jadi sama dengan negatif 7. Jawabannya B. Sekarang yang nomor 2. Dalam suatu perkemahan pramuka terdiri dari 24 peserta laki-laki dan 32 peserta perempuan. Jika dibentuk kelompok dan anggota yang maksimal, maka banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk adalah, nah ini ngerjainnya itu pakai FPB. Nah, biasanya tuh pas SD udah pernah ada di ujian nasional soal-soal kayak gini. Biasanya kalau misalnya soal FEB itu misalnya ada beras sekian kilo, ada terigu sekian kilo, dibikin mau berapa paket. Nah, itu ngajarnya pakai FPB. Nah, kalau yang ini juga sama. Kita kerjakan pakai FPB. Kita cari FPB dari 24 dan 32. Kita bagi sama angka yang sama, dimulai dari angka prima yang paling kecil, yaitu 2. 24 bagi 2, 12. 32 bagi 2, 16. Berarti bisa membagi dua-duanya, kita lingkarin, berarti itu FPB. Sekarang bagi lagi sama 2, jadi 6, yang ini jadi 8, bisa membagi dua-duanya, kita tandain. Sekarang kita bagi 2 lagi, 3 dan 4, kita tandain juga. Sekarang bagi 2 lagi, 3 sama 2. Nah, ini nggak bisa membagi dua angka tersebut, nggak usah ditandain. Sekarang bagi 2, 3, 1, ini bagi 3, 1, 1. Nah, berarti FPB-nya itu adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi sama dengan 8. Berarti 8 kelompok. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu ceritanya ada suhu di dalam kulkas tuh awalnya negatif 8. Pada pukul 8.50 listriknya mati. Terus suhu tersebut naik 2 derajat setiap 12 menit. Nah, suhu di dalam kulkas pada pukul 10.02 adalah, nah yang pertama kita harus tahu dulu berapa kali turun dalam jangka waktu 08.50 sampai 10.02. Karena kan turunnya tuh suhunya tiap 12 menit sekali. Nah, jadi ini kira-kira berapa kali 12 menitan gitu kan. Kita kurangi dulu waktunya, 10.02 dikurangi 08.50. Ini juga materi SD ya sebenarnya. Kita kurangi 2 kurangi 0, 2, 0 kurangi 5 kan nggak bisa. Nah, kita pinjem dari 10 jadi 9. Nah, kita pinjemnya 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Makanya di sini 6, bukan lagi 10 ya, karena ini per 60-an. Jadi ini 6 kurangi 5, 1. Terus segitu 9 kurangi 8, 1. Jadi 1 jam 12 menit. Nah, 1 jam itu kan 60 menit ya. Tinggal kalian tambahin aja, 60 ditambah 12 menit. Jadi hasilnya adalah 72 menit. Nah, 72 menit ini kita bagi sama 12. Kenapa bagi 12? Karena turunnya tiap 12 menit sekali. Jadi 72 dibagi 12 itu hasilnya adalah 6. Jadi dia 6 kali turun. Jadi 6 kali turun suhunya. Nah, 1 kali turun itu adalah 2 derajat. Jadi 6 kali 2 derajat yaitu 12 derajat. Jadi dari jam 8.50 sampai 10.02
suhu yang turunnya itu 12 derajat. Ya udah tinggal bukan turun dah, naik. Jadi suhunya tuh naik 12 derajat. Jadi yang asalnya negatif 8 karena dia naik jadinya ditambah 12 derajat. Jadi sama dengan 4 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang untuk nomor 4. Pak Tisno mempunyai uang sebesar 1.200.000. Uangnya 1.200.000. Nah, 2/5-nya digunakan untuk beli baju. Buat beli baju itu 2/5. Terus 1/3-nya digunakan untuk sepertiga digunakan untuk membeli celana. Beli celananya 1/3. Dan sisanya buat beli kaos. Celana nggak beres tuh. Ini kaosnya sisanya. Yang ditanya adalah berapa sih Pak Trisno bayar buat kaosnya, ya kan? Nah, sekarang kita kalikan dulu atau kita cari dulu harga baju, harga celananya dulu. 2/5 dikali uang Pak Trisno itu adalah 1.200.000. Yaudah, tinggal kita kaliin, habis kalian kita bagi. Jadi 2 kali 1.200.000, 2.400.000. Itu dibagi 5. 2.400.000 kita ambilnya 240 aja. 4, 20, 48. Jadi 48, yang nolnya nggak di bawah tuh ada 4 tadi. Itu 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang untuk yang harga celana 1/3 dikali 1.200.000. Karena 12 bisa bagi 3, kita coret ya. Jadi 4. Jadi 400.000. Jadi harga kaosnya itu kan sisanya. Jadi dari uang total 1.200.000 itu dikurangi 400 dulu lah ya. 400 kita kurangin 0, 12 kurangi 4 itu 8. Jadi 800 dikurangi 480. Kita kurangin. Jadi ini 10, 2, di sini 7 kurangi 4, 3. Jadi hasilnya harga kaosnya itu adalah 320. Oke, sekarang untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 5, perbandingan usia Agus dan Randy adalah 5/8. Terus jumlah usia mereka adalah 78 tahun. Yang ditanya selisihnya. Kita cari dulu umur Agus. Nah, ini tuh cara ngitungnya. Karena yang diketahui adalah jumlah perbandingan Agus kan 5 ya. Jadi sini tulis 5 per. Nah, karena yang diketahuinya adalah jumlah usia mereka, jadi di bawahnya juga perbandingan antara yang Agus sama yang Randy kita jumlahin. Jadi 5 ditambah 8. Dan gitu dikalikan sama jumlah umur mereka. Jumlahnya adalah 78. Jadi sama dengan 5/13 dikali 78. 78 bagi 13 itu adalah 6. Jadi 5 kali 6 adalah 30. Sekarang usia Randy. Perbandingan yang Randy itu kan 8. Sama pernya 5 ditambah 8 dikali 78. Jadi sama dengan 8/13 dikali 78. Sederhanain, dibagi 13 kan. Jadi 6, ini 1. Jadi 4 kali 6 adalah 48. Yang ditanya adalah selisih. Karena Randy paling tua di antara dua orang ini. Jadi 48 dikurangi 30 hasilnya adalah 18 tahun. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang yang nomor 6. Untuk memberi makan 30 ekor ayam dibutuhkan persediaan makanan selama 20 hari. Karena ada serangan penyakit, maka ayamnya mati sebanyak 5 ekor. Persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Nah, kita buat dulu tabelnya. Tabel ayam dan banyaknya hari yang digunakan biar pakannya habis. Kalau ayamnya 30 ekor, katanya butuh waktu 20 hari untuk ngabisin pakan yang tersedia. Nah, karena suatu penyakit, akhirnya ayamnya mati 5 ekor, berarti sisanya 25 kan.
Nah, kalau kalian mensuplai atau membeli pakan dengan berat yang sama, tapi ayamnya sedikit, otomatis dong waktu yang dibutuhkan untuk ayam itu menghabiskan pakannya tuh jauh lebih banyak ya kan. Nah, dengan prinsip itu, makanya kita ngitungnya tuh pakai perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian tinggal bandingin aja yang ayamnya 30/25 sama dengan yang ininya nih, yang harinya kita balik. Jadi X per 20 ya kan. Nah, setelah itu nih bisa kalian sederhanain dulu. Itu hasilnya kita bagi 5, jadi 6/5. Nah, terus kita kali silang. 5 kali X adalah 5X, 6 kali 20 adalah 120. Jadi X-nya sama dengan 120 dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 24 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan dengan 25 ayam itu adalah 24 hari. Jawabannya nomor 7. Hasil dari 2 akar 18 dikurangi 3 akar 24 dibagi akar 27. Jadi yang pertama kalian kerjakan yang bagi dulu. Nah, jadi ini materi kelas 9 semester 1 ya. Jadi semoga aja kalian masih ingat, tapi kalau ya nggak inget ya udahlah, kita bahas bareng-bareng aja. Yang pertama 3 akar 24. Nah, si yang akarnya ini kalian sederhanakan dulu, bagi sama angka-angka hasil dari perkuadratan. Jadi 1 kuadrat itu kan 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Nah, 24 ini kan bisa dibagi sama 4 ya. Jadi kita ubah sama 3 akar 4 dikali 6. Sama dengan 3 akar 4 dikali akar 6. Jadi akar 4 itu kan 2. Jadi 3 kali 2 akar 6. Jadi sama dengan 6 akar 6. Sekarang yang akar 27. Akar 27 juga sama. Dia tuh bisa dibagi sama 9. Jadi akar 9 dikali 3. Jadi ini akar 9 kali akar 3. Akar 9 kan 3 akar 3. Jadi 6 akar 6 dibagi 3 akar 3. Jadi 6 bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 6 bagi 3 adalah 2 juga, jadi akar 2. Nah, berarti udah gitu 2 akar 18 dikurangi 2 akar 2. Si akar 18 nya kita sederhanakan lagi. Jadi akar 18 itu kan 9 kali 2. Akar 9 kali akar 2. Jadi 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 di sini dikali 2 akar 2. Jadi sama dengan 3 kurangi 2 itu adalah 1. Jadi 1 akar 2 alias akar 2 aja. Ya kan? Jadi hasilnya D. Nah, sekarang yang nomor 8. Naila menabung uang di bank sebesar 6 juta rupiah dengan suku bunga bank 5% per tahun. Jika tabungannya sekarang menjadi 6,2 juta, maka lama Naila menabung adalah, yang pertama, Naila itu dapat bunganya itu 5% per tahun. Kita lihat dulu per tahunnya itu berapa sih bunganya kalau dalam bentuk rupiah. Jadi 5/100 dikali sama 6 juta. Nolnya kita coret ya. Jadi 5 kali 6 30 dan sisa nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi per tahunnya itu adalah 300.000 rupiah. Ya kan, kalau dari uang 6 juta. Nah, sekarang dia itu cuman kita kurangin dulu ya, 6.200.000. Nah, dia bunganya itu cuman 200.000 ya nggak sih?
Jadi asalnya 6 juta jadi 6 juta 200, jadi bunganya cuma dapat 200.000. Nah ini kalau misalnya 200.000 itu dia berapa lama nabungnya? Ya udah, jadi 200.000 dibagi sama ini ya, bunga per tahunnya 300.000 dikali 12 bulan. Ya kan, karena 1 tahun itu 12 bulan. Berarti ini nolnya kita coret 2/3 kali 12. Sekarang kita coretnya 3 sama 12. Bagi 3, ini 4, ini 1. Jadi sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4 itu hasilnya 8. Jadi dia nabung sama 8 bulan. Gitu. Nah sekarang yang nomor 9. Ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti tabel berikut. Bukunya 50.000 nih, diskonnya macam-macam. Pulpennya 30.000 nih, diskonnya macam-macam. Ya udah, kita cari yang satu persatu. Pertama itu adalah toko A. Toko A itu diskonnya 10%. 10 per 100 dikali 50.000. Ini pertanyaannya, Ferdi akan membeli sebuah buku dan sebuah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Ferdi berbelanja agar memperoleh harga paling murah? Jadi ini coretnya 2. Jadi hasilnya 5.000 diskonnya ya. Berarti harga bukunya itu 50.000 dikurangi 5.000, 45.000. Terus yang pulpen 25 per 100 disederhanain jadi 1/4 dikali 30.000. Ini 75 jadi 7.500. Harganya 30.000, berarti pulpennya 22.500. Berarti kan dia itu 67.500 kalau di toko A. Kalau toko B itu 15 per 100 dikali 50.000. Coretnya 2. 15 kali 5 75, nolnya 2. Berarti harga bukunya itu 42.500. 50.000 dikurangin 7.500 ya. Terus harga pulpennya 20 per 100 dikali 30.000. Terus nolnya kita coret 2. Jadi hasilnya adalah 6 tuh 2 3 6.000. Jadi harga pulpennya 24.000. Kita jumlahin jadi 66.500. Berarti toko B udah lebih murah daripada toko A. Sekarang untuk yang toko C. Toko C itu diskonnya 20 per 100 dikali 50.000. Kita coret lagi. Jadi 10. Ini nolnya tuh 23. Jadi harganya diskonnya 10.000. Jadi harga bukunya itu adalah 40.000. Ya kan? Dan harga pulpennya diskonnya 15 per 100 dikali 30.000. Kita coret lagi. 3 kali 15 45, nolnya 2. Berarti harga pulpennya itu 25.500. Kita tambahin lagi jadi 62.500. Ini udah paling murah nih sejauh ini. Sekarang yang toko D. Toko D itu diskonnya 25 per 100 dikali 50.000 diskonnya. Jadi nih 1/4 ya.
1/4 itu dari 50.000 adalah 12.500. Jadi harga bukunya 37.500. Terus harga pulpennya 10/100, diskonnya dikali 30.000. Kita coret jadi sama dengan 3.000. Berarti harga pulpennya 27.000. Kita tambahin 5, 6, 64.500. Berarti yang paling murah adalah toko C. Gitu. Sekarang yang nomor 10. Kita hapus aja dulu ya. Sekarang yang nomor 10. Suku ke-12 dari barisan ini ke sini kan 3. Ini ke sini kan 5. Ini ke sini 9 ya? Enggak, 7. Nah, jadi suku ke-12. 9, 12, 17, 24. Ini 3, 5, 7. Berikutnya berarti 9 kan? Berarti ini 33 ya kan? Terus begitu, ini kesini kan bedanya 2, 11. 33 tambah 11, 44. 44 tambah 13, 57. Tambah 15, 2, 6, 7, 72. Ini tambah 17 ya. Jadi 89. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Tambah lagi 19. Berarti kan 18, 108. Ini 21. 108 tambah 21 berarti 129. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11. Nah, sekarang bentar ya. Satu lagi berarti 21 nih, tinggal tambah 23. Jadi 1 ini 12, 5, 152. Jadi jawabannya yang D. Ini ada sih sebenarnya rumusnya, tapi ya kalau kalian sulit menghafalkan rumus, bisalah kayak gini ya ngerjainnya. Sekarang tinggi tumpukan 3 kursi adalah 60 dan tumpukan 7 kursi adalah 72. Oke, sekarang yang nomor 11. Tinggi tumpukan 3 kursi. Berarti suku ketiga, berarti U3 itu adalah 60 ya kan? Terus U7 adalah 72. Yang ditanyakan adalah U15 itu berapa? Nah, ini tuh kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu kan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kalau U3 sama dengan A ditambah N-nya kan 3 kurangi 1, 2 B. Itu hasilnya 60. Nah, sekarang yang U7. A ditambah 7, N-nya kan 7, kurangi 1, itu 6. B sama dengan 72. Nah, kalau udah kayak gini, berarti pakai SPLDV. Kita kurangin, jadinya yang A kurangi A habis. Sekarang sisa 2B dikurangi 6B sama dengan 60 dikurangi 72. Ini jadinya negatif 4B
sama dengan negatif 12. Berarti kan B-nya sama dengan 3 ya. Nah, udah ketemu B-nya. Sekarang kita cari yang A dari salah satu persamaan. Kita cari dari yang A tambah 2B sama dengan 60. Jadi A-nya itu yang kita cari ditambah B-nya itu adalah 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 60. Jadi A tambah 6 sama dengan 60. Jadi A-nya 60 dikurangi 6. Jadi A-nya sama dengan 54. Nah, kalau udah ketahuan A-nya sama B-nya, baru masuk ke yang ditanyain. U15 itu sama dengan A ditambah N-nya kan 15 kurang 1, 14B. A-nya 54 ditambah 14 dikali 3. 14 kali 3, 12, 3, 4. Jadi 54 ditambah 42. Tambah 54, tambah 96. Jadi sama dengan 96. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang yang nomor 12. Yang nomor 12 itu kan ceritanya Tony lagi ngejumlahin halaman. Jadi kayak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terus sampai bukunya itu ada 50 halaman. Ternyata selama dia ngitung jumlah halaman itu ada satu yang kelewat, katanya gitu. Nah, jadi halaman yang kelewat itu halaman berapa sih? Nah, jadi kan dia nambahin nih 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu kan. Terus tambah sampai 50 ya kan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menghitung kalau misalnya Tony hitung-hitungnya benar, nggak ada yang kelewat, itu jumlah halamannya ada berapa. Pakai rumus SN. SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, karena kita cari S50, jadi semua N-nya kita ganti sama 50. Jadi 50 per 2 dikali A-nya ada 1 ditambah UN-nya kan ini halaman ke 50 tambah 50. Jadi sama dengan 50 bagi 2 adalah 25 dikali 51. Kita kalikan 51 kali 25. Ini 5, 25, 2, 10. Jadi 5, 7, 2, 1. Harusnya nih 1275. Nah, ternyata dia cuma nambah yang hitungnya tuh 1241. Ya udah tinggal dikurangin aja. 1275 kita kurangin 1241. Kita kurangin 4, 3. Jadi halaman 34 yang dia skip, enggak kehitung. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, jika T merupakan penyelesaian dari 3 kali 5T dikurangi 5 sama dengan 2 kali 4T tambah 12 dikurangi 53. Maka nilai dari 2T tambah 10 adalah, nah ini mah kalian hitung dulu aja, cari dulu T-nya ya. Kalian hitung dulu persamaan yang ini. Nanti udah ketemu T-nya, baru nanti substitusi ke persamaan yang ini. Jadi pertama-tama 3 dalam kurung 5T min 5 sama dengan 2 dikalikan 4T plus 12. Aduh, mepet. Kita hapus dulu aja. Kita pindah ke sini. 3 kali 5T min 5 sama dengan 2 kali 4T tambah 12 kurangi 53. Ini kalian kalikan 15T. 3 kali min 5 min 15 sama dengan 2 kali 4T 8T ditambah 24 dikurangi 53. Jadi 15T min 15 sama dengan 8T. Nah, ini 24 dikurangi 53 berarti minus 53 ditambah 24. Ngitungnya dikurang. 13 kurangi 4, 9.
Ini sisa 4 berarti 2. Berarti negatif 29. Terus 15T sama dengan 8T min 29 ditambah 15. Pindah ruas ya. Jadi 15T sama dengan 8T min 14. Terus gitu 15T dikurangi 8T sama dengan negatif 14. Ini berarti 7T sama dengan negatif 14. Jadi T-nya sama dengan negatif 14 dibagi 7 sama dengan min 2. T-nya min 2. Nah, kita substitusiin ke 2T tambah 10. Jadi 2 kali min 2 ditambah 10. Jadi min 4 ditambah 10 sama dengan 6. Ya, jawabannya adalah C. Oke. Sekarang yang nomor 14. P gabung Q. P gabung Q berarti ini kan tinggal kita gabung ya. P gabung Q, kita hubungin angkanya 2, 3, 4, 5, dan 7. Setelah itu irisan, kita cari yang sama angkanya. Ada 3, ada 5 juga. Udah ya, 7. Ada 7. Jadi 3, 5, 7. Ya, jawabannya B. Nomor 15. Survei dari 36 siswa suatu kelas tentang kegemaran jajan di suatu kantin sekolah. Diketahui 23 anak suka jajan bakso. 19 anak suka jajan siomay. Sebanyak 2 anak tidak suka jajan bakso ataupun siomay. Materi kelas 7 tentang himpunan. Ada jajan bakso, ada yang suka jajan siomay. Nah, yang gak suka ada 2 anak. Nah, kita tuh jadi nih ada yang bakso, ada yang siomay, tapi ada orang juga yang suka keduanya. Kita harus cari dulu orang yang suka keduanya. Caranya, si jumlah siswanya 36 kita kurangin sama yang gak suka sama sekali. Hasilnya 34. Ya kan? Nah, setelah itu yang gemar bakso kan 23. Ya kan? Bakso 23. Terus yang suka siomay 19. Kalian jumlahin. Ini hasilnya 12, 42. Nah, ini kan gak sama nih. Nah, kalian cari selisihnya. Jadi 42 dikurangi 34. Kurangin, jadi ini 12, ini 3. Berarti ini 8. Nah, berarti sini ada 8 orang yang suka keduanya. Nah, jadi yang suka jajan bakso dan siomay ada 8 orang. Gitu. Untuk soal 16, rumus fungsi dari relasi A ke B adalah, kalian ini bisa dengan metode coba satu-satu. Jadi kalau X-nya min 1 bener nggak 4 ke setiap persamaan. Biasanya kalau ibu ngeceknya dari yang paling bawah dulu. Kita cek kalau misalnya X kita ganti sama 2, hasilnya beneran min 5 apa enggak. Jadi sama dengan ini 3 kali 2 dikurangi 1. Jadi 3 kali 2 6 kurangi 1 itu 5, bukan min 5. Berarti bukan A jawabannya. Sekarang yang B. 3 kali 2 ditambah 1. Jadi 6 tambah 1. Itu hasilnya 7, bukan min 5. Terus sekarang min 3 kali 2 dikurang 1. Jadi min 6 min 1. Jadi min 7. Bukan juga jawabannya. Berarti kok kayak gitu kemungkinan jawabannya adalah D. Min 3 kali 2 ditambah 1. Ya, sama dengan min 6 ditambah 1. Iya. Min 5. Ya, jawabannya yang D. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Kalau fungsi itu kalau misalnya di diagram Venn tuh misalnya 1, 2, 3. Tuh di sininya misalnya A, B, C. Jadi si yang domain ini harus memilih tepat 1 di kodomain. Di 1 ke 2, terus 2 ke A, 3 bisa ke B, kayak gitu-gitu. Nah, ini kalian pilih aja angka yang di depannya itu angkanya beda-beda. Nah,
Jadi kalian pilih aja, ini udah beda ya, 2, 3, 4, 5 ya, ini fungsi. Ini 3, ininya ada 3 lagi, berarti bukan. Ini satunya, ini satu semua nih, bukan. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jawabannya 1 dan 4. Sekarang nomor 18. Diketahui fungsi f adalah ya 3x tambah 2 sama dengan 9x min 16. Nah, kita cari dulu si x-nya ini tuh, yang itu hasilnya 4 itu berapa. Jadi ini nih, 3x tambah 2 itu harus min 4. Jadi kita hitung dulu, 3x sama dengan min 4 min 2. Jadi 3x sama dengan min 6. Jadi x-nya sama dengan min 2. Nah, berarti ini harus kita substitusiin x-nya min 2. Jadi f 3x plus 2 sama dengan 9x min 16. Tadi kan x-nya min 2. Jadi f 3 kali min 2 ditambah 2 sama dengan 9 dikali min 2 dikurangi 16. Jadi f ini kan min 6 tambah 2 sama dengan ini min 18 min 16. Jadi f min 4, bener kan? F min 4 sama dengan, karena dua-duanya negatif jadi ngitungnya ditambah. Jadi negatif ini 14, 34. Jadi jawabannya B, negatif 34. Nah, sekarang yang nomor 19. Tarif awalnya 7.000. Terus ini 2.000, nambahnya 2.500. Nambah nih setiap sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gitu kan. Nah, terus yang ini naik tiap kilonya itu, tiap kilometernya itu 2.000. Seorang taksi ingin menggunakan jasa 2 taksi tersebut agar diperoleh tarif yang lebih murah. Manakah yang harus dipilih untuk menempuh jarak 20 km? Ya kan? Ini tapi ada tarif awalnya, kayak ini suku 1, ini 2, terus sampai suku 21. Pakai rumus yang tadi, pakai UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jadi A-nya itu adalah 7.000 ditambah 21 dikurangi 1 kali B-nya ini 2.500. Ini 7.000. Jadi sama dengan 7.000 ditambah 20 dikali 2.500. 7.000 ditambah 2 kali 25 tuh 50, nolnya tuh 23. Jadi 57.000. Sekarang untuk yang taksi B, sama rumusnya ya. Jadi sama dengan 10.000 A-nya ditambah 21 min 1 kali B-nya 2.000. Ini sama dengan 10.000 ditambah 20 dikali 2.000. Ini sama dengan 10.000 ditambah 2 kali 2 4, nolnya ada 4. Jadi 50.000. Ini tuh jadinya bedanya 7.000 sih. Harusnya sih yang paling murah itu yang B ya. Jawabannya itu, ini kan selisihnya 7.000 ya. Kita lihat yang opsi A. Taksi A karena tarif awal lebih murah. Enggak juga sih ya, dia lebih mahal kan, berarti bukan. Taksi B karena per kilometernya lebih murah dan cenderung terus murah, iya kan. Terus taksi A lebih murah 4.000, taksi B lebih murah, enggak, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Terus nomor terakhir nih, persamaan garis yang melalui titik. Bentar, kita lihat dulu ya. Oke, nomor terakhir ya, persamaan garis yang melalui titik
4,-7 dan tegak lurus dengan garis 3x min 5y sama dengan 15. Nah, ini tuh di materi kelas 8 tentang persamaan garis lurus. Ya kan? Tentang persamaan garis lurus. Nah, di persamaan garis lurus itu kalian harus, kalau soal kayak gini kalian harus mencari dulu gradien dari satu persamaan garis ini, karena nanti si persamaan yang ini akan kita cari dengan melalui si gradien yang ini, karena dia sifatnya tegak lurus. Jadi garis 3x min 5y sama dengan 15. Jadi min 5y sama dengan min 3x plus 15. Kita bagi sama min 5. Jadi y sama dengan min 3 per min 5 ditambah 15 per min 5. Jadi sama dengan, ini x ketinggalan, 3 per 5x dikurangi 3, karena 15 bagi 5 bagi min 5 adalah min 3. Nah, berarti ini gradiennya, ini M1. Nah, tapi si persamaan garis yang satunya lagi, si garisnya, jadi ada dua garis. Yang pertama tuh yang persamaan ini, garis 2 itu dia melalui titik 4,7, dan kedua garis ini tegak lurus. Nah, salah satu sifat dua garis yang saling tegak lurus adalah M1 kali M2 itu hasilnya min 1. Jadi M1 nya kan 3 per 5 dikaliin berapa? Berapa per berapa? Kita taruh aja di sini x ya, sama dengan min 1. Jadi x sama dengan min 1 dibagi 3 per 5. Jadi min 1 dikali 5 per 3. Jadi sama dengan min 5 per 3. Nah, berarti gradien M2 nya itu adalah min 5 per 3. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal masukin ke rumus mencari persamaan garis. Rumusnya itu adalah y min y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Jadi Y min Y1 nya min 7, gradiennya adalah min 5 per 3 X dikurangi X1 nya berapa? 4. Oke. Jadi Y tambah 7 sama dengan min 5 per 3 X. Ini jadi tambah 20 per 3. Jadi Y sama dengan min 5 per 3 X ditambah 20 per 3 dikurangi 7. Samain penyebutnya, min 5 per 3 X ditambah 20 per 3. Ini ya per 3, ini berarti 21. Ya kan? Ini kan 7 per 1. 7 bagi 3 kali 7, 21. Jadi sama dengan min 5 per 3x terus dikurangi 1 per 3. Jadi Y-nya sama dengan segini. Tapi karena di opsi jawaban yang nggak ada, kita coba kaliin sama 3. Kali 3. Kenapa? Biar pecahannya hilang. Jadi 3Y sama dengan min 5X min 1. Karena semuanya X dan Y-nya ada di ruas yang sama, kita pindahin si min 5-nya. Jadi 3X plus 5, bukan 3X. 3Y plus 5X min, sama dengan min 1. 3, ini X dulu ya. 5X di sini, 5X plus 3Y sama dengan min 1. 5X plus 3Y sama dengan min 1. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Nah, untuk hari ini materinya sampai situ aja dulu.
Untuk 20 soal sisanya nanti kita akan bahas minggu depan. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.